Praktikum IPA di SD, perpindahan dan pertukaran panas pada suhu zat. Yang pertama yaitu percobaan pada konduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yuni Susilowati, NIM 836799202. Di sini saya akan mempraktikkan tentang perpindahan dan pertukaran panas pada suatu zat. Percobaan yang pertama yaitu nanti tentang konduksi. Percobaan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kalor atau panas dapat berpindah melalui cara konduksi. Yang kedua, mengetahui beberapa bahan sebagai konduktor panas yang baik. Adapun alat-alat yang dibutuhkan adalah korek, malam atau plastisin, lilin sebagai pengganti lampu spertus, kemudian ada cakram di sini 4 jenis, yaitu ada yang dari kuningan, tembaga, besi, dan stainless. Dan ini adalah tripod sebagai penyangga. Langkah pertama yaitu kita tempelkan dulu ini lilin ke tiap cakram. Ada cakram tadi, ada cakram besi, tembaga, stainless, sama kuningan. Setelah itu menyalakan lilin. Setelah menyala, lilin kita taruh di bawah cakram. Kita akan melihat nanti yang meleleh paling cepat yang mana. Kita amati untuk beberapa saat. Kita akan menunggu meleleh yang paling cepat itu nanti yang mana. Setelah kita tunggu beberapa menit, di sini ternyata terbukti yang pertama kali meleleh adalah pada cakram tembaga. Yang meleleh berikutnya yaitu yang kedua yaitu cakram kuningan. Yang ketiga yaitu cakram stainless, dan meleleh yang terakhir yaitu cakram dari besi. Ini membuktikan bahwa tembaga lebih cepat menghantarkan panas sehingga lilin cepat meleleh. Disusul kemudian kuningan, terus kemudian stainless, dan yang terakhir adalah besi. Lilin atau plastisin mudah meleleh karena terkena panas yang dihantarkan oleh logam-logam tersebut. Peristiwa ini disebut dengan konduksi. Konduksi yaitu perpindahan panas melalui zat perantara atau konduktor. Percobaan dari saya tentang konduksi. Terima kasih. Percobaan yang kedua yaitu pada konveksi. Percobaan kedua yaitu tentang konveksi. Tujuan dari konveksi yaitu menguji bahwa udara dapat mengalirkan panas. Alat dan bahannya yaitu kotak konveksi, lilin, dan kertas karton. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan sebuah kotak karton persegi panjang dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 15 cm. Ini adalah kotak konveksinya, kotak kartonnya. Terus yang kedua, membuat cerobong dari karton dengan diameter 3 cm berjumlah 2 buah. Yang ini ada cerobong 1 dan ini cerobong kedua. Yang ketiga yaitu mengusahakan salah satu kotak dibuat dari kaca atau plastik tebal. Sisi depannya ini dibuat dari plastik. Kemudian yang keempat, memperhatikan bentuk kotak konveksi di bawah ini. Ini adalah kotak konveksinya. Kemudian yang kelima, membuat asap dari kertas atau kayu yang dibakar kemudian dimatikan sehingga keluar asap. Mendekatkan asap tersebut pada lubang tabung 1. Yang pertama kita membuat asap untuk dimasukkan ke kotak konveksi yaitu dari nyala lilin. Setelah menyala langsung kita matikan.
sini bisa dilihat. Sebelum lilin di dalam kotak konveksi dinyalakan, asap tidak masuk ke dalam kotak konveksi. Justru cenderung asap keluar balik melalui cerobong pertama. Sekarang percobaan yang kedua yaitu kita menyalakan lilin yang ada di dalam. Kita nyalakan lilin yang ada di dalam. Setelah nyala lilin menyala di dalam, kita masukkan asap ke cerobong yang pertama. Setelah lilin dinyalakan, asap akan terhisap ke dalam kotak konveksi. Jadi asap akan masuk melalui cerobong pertama dan asap akan keluar melalui cerobong kedua. Jadi kita bisa menyimpulkan saat lilin dinyalakan maka asap keluar melalui cerobong pertama. Hal ini terjadi karena nyala lilin menyebabkan suhu di dalam kotak konveksi. Kesimpulannya adalah saat lilin dinyalakan maka asap keluar kembali melalui cerobong pertama. Kemudian hal ini terjadi karena nyala lilin menyebabkan suhu di dalam kotak konveksi panas sehingga tekanan udara meningkat yang mendorong asap mengalir melalui cerobong kedua. Jadi konveksi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Percobaan yang ketiga yaitu radiasi. Percobaan yang ketiga yaitu tentang radiasi. Tujuan dari percobaan radiasi yaitu untuk membuktikan bahwa pancaran radiasi terjadi tanpa memerlukan zat perantara dengan melakukan percobaan termoskop. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu satu, bola lampu pijar yang sudah mati, yang sudah dipasang. Yang kedua yaitu papan triplek, berukuran 15 x 30 cm. Skala dari penggaris 30 cm atau kertas skala. Keempat yaitu cat warna hitam dan cat putih. Kelima, selang plastik kecil berdiameter kurang lebih setengah cm yang sudah terpasang bawah. Yang keenam yaitu zat pewarna merah atau biru. Yang ketujuh yaitu statis atau dudukan. Langkah-langkah kerjanya yaitu yang pertama, mengecat dua buah bola lampu dengan warna hitam dan putih. Ini hitam dan yang ini putih. Namun terlebih dahulu lubangi bagian bawah atau melubangi bagian bawah dari bawah lampu untuk memasukkan selang plastik. Jadi tripleknya ini dilubangi untuk memasukkan selang plastiknya biar nyambung ke bola lampunya. Kemudian memasukkan cairan ke dalam selang plastik sedemikian rupa. Cairan sudah dimasukkan ke dalam plastik di bawah ini, selang plastik di bawah ini. Kemudian setelah itu menyusun papan triplek untuk membuat sebuah termoskop. Nah, menyusun papan triplek ini sudah disusun, di sini sudah tersedia bolanya juga, selangnya juga sudah terpasang. Kemudian memperhatikan gambar yang sudah dibuat. Kita nyalakan lilin dulu. Tunggu beberapa saat. Dibuat rangkaian seperti gambar yang sudah disiapkan ini. Kedua lampu berwarna hitam dan putih dihubungkan dengan selang yang berisi cairan berwarna lalu dilekatkan pada papan. Ini sudah dihubungkan, selangnya juga sudah dilekatkan. Kemudian setelah itu rangkaian dipanaskan di bawah terik matahari agar terkena pancaran atau radiasi sinar matahari. Karena cuaca tidak memungkinkan sedang gerimis, jadi kita menggantinya dengan lilin yang dinyalakan kanan dan kiri. Setelah selang dipanaskan, ternyata cairan dalam selang bergerak naik ke lampu berwarna putih.
Hal ini terjadi karena lampu berwarna hitam menyerap panas lebih banyak daripada lampu berwarna putih, sehingga tekanan udaranya meningkat dan mendorong cairan dalam selang bergerak ke arah lampu berwarna putih. Jadi praktikum ini dapat ditarik kesimpulan bahwa radiasi adalah perpindahan panas dari sinar matahari ke bumi dengan melewati gelombang hampa sehingga dapat